Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Gerazwa dengan NIM 2461209008. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS manajemen strategis, yaitu saya kebagian PT Unilever Tbk. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan mempresentasikan berikut hasil presentasi saya, yaitu menganalisa PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, yang kita tahu PT Unilever itu tidak asing lagi di kehidupan kita karena banyak sekali dipakai di kehidupan sehari-hari. Itu mungkin ada sampo, sabun, dan lain-lain. Itu banyak sekali di kehidupan kita. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada analisis SWOT untuk strength, kekuatan. PT Unilever ini memiliki brand yang kuat dan terkenal di kehidupan sehari-hari kita, mungkin itu Lifebuoy, Sunsilk, Rinso, Reiko. Nah, dan jaringan distribusinya juga luas, dari pelosok sampai kota-kota besar itu pasti tahu yang namanya Unilever, dan memiliki loyalitas yang tinggi. Untuk kekurangannya atau weakness, yaitu harga dari beberapa produk relatif lebih mahal dibanding kompetitor lokal. Terus ketergantungan pada bahan baku tertentu. Banyak produk berada di pasar yang sangat kompetitif ya. Banyak sekali produk-produk lain kompetitornya, dan juga proses pengambilan keputusan cenderung kompleks karena perusahaan multinasional. Untuk opportunities itu pertumbuhan pasar digital dan e-commerce, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan, potensi pasar generasi muda yang besar, dan peluang ekspansi produk kesehatan dan sustainability. Untuk threats itu persaingan ketat dengan perusahaan lokal maupun internasional seperti Wings dan P&G, perubahan tren konsumen yang cepat, inflasi dan kenaikan harga bahan baku, dan produk substitusi dengan harga lebih murah. Kita lanjut strategi dalam industri. Nah, PT Unilever ini menerapkan beberapa strategi persaingan untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan fast moving consumer goods terbesar di Indonesia. Nah, itu yang pertama, diferensiasi produk. Unilever ini menciptakan produk dengan kualitas tinggi dan inovasi yang berbeda. Mungkin contohnya Lifebuoy itu di branding konsep kesehatan dan perlindungan kuman. Sunsilk, Dove, nah itu punya brandingnya masing-masing. Yang kedua, kekuatan branding. Nah, Unilever itu sangat kuat dalam brandingnya, baik di iklan maupun menginfluence dari influencer media sosial. Mungkin kita tahu kekuatan branding Unilever ini kayak melekat gitu di kita karena iklan mereka itu kuat. Dan strategi harga. Untuk harganya itu kebanyakan dari kelas menengah ke atas, dan juga banyak kemasan-kemasan saset yang harganya terjangkau. Nah, mereka membuat itu agar dari kalangan manapun bisa membelinya, dan juga distribusi yang sangat luas, dimanapun pasti ada Unilever ini. Mereka juga memiliki supply chain yang kuat. Kita lanjut ke implementasi Blue Ocean. Nah, Blue Ocean strategi adalah strategi bisnis yang berfokus pada penciptaan pasar baru tanpa pesaing langsung, sehingga perusahaan tidak hanya bertarung di pasar yang sudah penuh persaingan. Nah, PT Unilever ini menerapkan Blue Ocean dengan menciptakan inovasi produk, campaign sosial, dan pendekatan pemasaran yang berbeda dari kompetitor lain. Yaitu yang pertama, menciptakan produk berdasarkan kebutuhan baru. Nah, contohnya lagi Lifebuoy tidak hanya menjual sabun, tapi mengkampanyekan hidup sehat dan kebersihan. Nah, kalau kita ingat Lifebuoy itu pasti ingat untuk cuci tangan. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, inovasi produk ramah lingkungan. Unilever itu mulai fokus pada eco-friendly. Strateginya yaitu mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kemasan daur ulang, dan mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, pendekatan emotional branding. Nah, PT Unilever ini
itu lebih memakai emosi dan nilai sosial. Contohnya mungkin mereka sering membuat kampanye kebersihan, edukasi kesehatan, dan Unilever ini melekat dengan kekeluargaan. Nah, hasilnya konsumen itu merasa lebih dekat dengan brand dan brand itu mudah diingat. Yang keempat, itu ada transformasi digital dan e-commerce. Nah, Unilever ini bukan hanya di offline tapi juga ada di e-commerce ya, menjual lewat marketplace dan juga itu berkolaborasi dengan influencer dan content creator. Kita lanjut, digital transformasi strategi. Nah, digital transformation strategi adalah strategi perusahaan dalam memanfaatkan teknologi digital. Nah, PT Unilever itu sangat memanfaatkan platform digital. Yang pertama, digital marketing dan media sosial. Nah, mereka menggunakan influencer dan content creator, membuat campaign interaktif dan menggunakan iklan digital yang tertarget. Jadi, mereka itu punya target dalam mengiklankan. Yang seperti yang dibilang tadi, berkampanye kekeluargaan, membuat campaign yang menarik dan itu tuh melekat di konsumen. Yang kedua, e-commerce dan marketplace. Ya, Unilever itu memperluas penjualannya melalui platform digital. Tujuannya agar mempermudah konsumen dan menyesuaikan perubahan perilaku belanja online, karena sekarang kita lebih sering berbelanja online. Yang ketiga itu pemanfaatan big data dan analistik. Unilever menggunakan data analis untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Contohnya, analisa pola pembelian konsumen, prediksi kebutuhan pasar, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, itu ada otomasi operasional dan supply chain. Perusahaan Unilever memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan operasional. Contohnya, sistem monitoring distribusi otomatis, digital inventory, dan penggunaan teknologi dalam proses produksi. Kita lanjut ke evaluasi strategi banding. Strategi brand purpose. Unilever menerapkan strategi global di mana setiap merek besar mereka harus memiliki kontribusi sosial nyata, bukan sekedar berjualan produk. Nah, bukan cuma sekedar produk, tapi mereka tuh punya arti di kehidupan kita, yaitu mungkin campaign Slave Boy tadi atau Dove dengan kampanye Real Beauty. Nah, untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri perempuan. Kan ada tuh waktu tuh iklan Dove yang tanpa kaca. Nah, itu pasti tahu. Nah, itu yang evaluasi strategi branding mereka. Dia tuh hubungan emosionalnya itu harus kuat terhadap pelanggan. Dampaknya apa? Nah, loyalitas pelanggan itu lebih kuat. Jadi, tiap kali dengar kata Unilever pasti melekat di kehidupan sehari-hari. Lanjut, strategi keberlanjutan dan ESG. Yang pertama itu environmental. Aksi perubahan iklim berkomitmen mencapaikan target net zero emission di seluruh rantai nilai pada tahun 2039. Yang kedua itu ada aspek sosial dan mata pencaharian livelihood. Mata pencaharian yang layak berkomitmen menerapkan standar upah yang layak. Nah, Unilever juga berkomitmen untuk memberi upah yang layak dan memperdayaan petani dan komunitas. Yang ketiga, governance, tata kelola perusahaan. Nah, etika dan transparansi, pemasaran yang bertanggung jawab, dampak strategi terhadap perusahaan. Selanjutnya, manajemen krisis. Unilever Indonesia menghadapi berbagai krisis makroekonomi, mungkin seperti pandemi, inflasi, gangguan rantai pasok, hingga isu boykot. Nah, itu termasuk manajemen krisis. Ya, yang pertama mereka itu agilitas rantai pasok. Ketika krisis pandemi menghantam, Unilever langsung mengalihkan fokus jalur produksi pabriknya untuk memperbanyak produk yang sangat dibutuhkan pasar. Contohnya hand sanitizer, sabun pencuci tangan, dan produk pembersih rumah tangga. Yang kedua, strategi penentu harga. Dalam penetapan krisis daya beli masyarakat akibat inflasi, Unilever menerapkan strategi alokasi portofolio yang fleksibel. Mereka memperbanyak produksi ukuran kemasan kecil atau saset. Nah, itu banyak sekali ya, agar
konsumen itu tetap membeli produk Unilever. Yang ketiga, manajemen reputasi dan komunikasi komunitas. Menghadapi krisis reputasi yang dipicu oleh isu-isu eksternal, Unilever aktif meluruskan misinformasi melalui komunikasi korporat yang transparan. Lanjut, pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategis. Unilever tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, melainkan telah mengintegrasikan AI ke dalam inti manajemen strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan, memprediksi tren, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang pertama, prediksi tren dan perilaku konsumen. Nah, Unilever menggunakan AI untuk memindai miliaran data dan mendeteksi tren kebutuhan konsumen. Misalnya tren produk perawatan kulit apa yang saat ini lagi tren. Nah, itu mereka melihatnya dari AI. Optimasi rantai pasok berbasis AI juga. AI digunakan untuk memprediksi volume permintaan pasar, ya, menganalisis data histori penjualan, kondisi cuaca, hingga hari libur nasional. Itu tetap menggunakan AI. Yang ketiga, transformasi proses rekrutmen dan manajemen SDM. Dalam manajemen internal, Unilever memanfaatkan AI untuk sistem penyaringan CV berbasis AI dan wawancara video digital berbasis algoritma. Hal ini menghemat ribuan jam kerja tim HRD sehingga manajemen bisa lebih fokus pada strategi pengembangan kapasitas SDM yang lebih krusial. Keempat, personalisasi pemasaran. AI menggunakan Unilever kampanye iklan digital yang sangat spesifik. Konten promosi untuk brand seperti Rexona, X, atau Walls disesuaikan secara otomatis berdasarkan profil personal audiensnya. Nah, terima kasih. Itu strategi dari Unilever, karena Unilever ini sangat kita ketahui itu sangat luas, jaringannya luas, brandingnya juga kuat. Itu karena mereka nge-branding dirinya memakai emosional branding, jadi loyalitas pelanggan itu lebih kuat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.